Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ujma Amalia dengan NIM 22222300081, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sosiolinguistik. Apa sih sosiolinguistik itu? Yuk kita bahas. Sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang menyatukan aspek sosiologi dan linguistik. Sosiologi memfokuskan pada kajian ilmiah objektif mengenai manusia dalam konteks masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial. Di sisi lain, linguistik memusatkan perhatian pada pemahaman bahasa sebagai objek kajiannya. Oleh karena itu, sosiolinguistik dapat disimpulkan sebagai bidang ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Downes dalam Rosidin 2022 di halaman 220 menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hanya bagian bahasa yang penjelasannya memerlukan acuan faktor-faktor sosial, termasuk faktor kontekstual. Sosiolinguistik menyelidiki bidang bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik erat berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi sosial, antropologi, geografi manusia, dan sosiologi. Dilihat dari sejarah permunculannya, sosiolinguistik dan pragmatik muncul sekitar tahun 1950 sampai 1960 sebagai reaksi terhadap dominasi aliran transformasional generatif. Meskipun lahir pada periode yang sama, sosiolinguistik lebih dulu mapan daripada pragmatik. Keduanya menunjukkan kesamaan dalam pendobrakan terhadap dominasi aliran transformasional generatif. Namun, fokus penelitian mereka berbeda. Sosiolinguistik mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan masyarakat, sementara pragmatik lebih menekankan aspek praktis penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif. Perbedaan ini mencerminkan orientasi penelitian unik dari masing-masing disiplin. Wijana dalam Rosidin 2022 di halaman 221 menyatakan bahwa kendatipun kedua cabang ilmu ini bangkit sebagai reaksi atas ketidakberesan analisis bahasa secara formal, masing-masing memiliki perbedaan atas apa yang menjadi objek kajiannya. Sosiolinguistik lebih tertarik mengamati variasi bahasa seperti dialek, sosiolek, tingkat tutur, register, slang, dan sebagainya sebagai refleksi keberaneka-ragaman, daerah, asal, usia, jenis kelamin, status sosial, profesi, atau lingkungan sosial masyarakat penuturnya. Sementara itu, pragmatik mempelajari berbagai wujud bahasa sebagai refleksi keberagaman maksud penuturnya. Selanjutnya, ada aneka rucita dalam sosiolinguistik. Yang pertama adalah diglosia. Diglosia adalah suatu situasi di mana dua atau lebih variasi bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang sama, biasanya dalam konteks sosial yang berbeda. Holmes dalam Rosidin 2022 di halaman 223 menyebutkan ciri-ciri penting diglosia. Yang pertama, terdapat dua variasi bahasa yang dipakai oleh masyarakat,
Masing-masing bahasa memiliki status berlainan. Ada bahasa yang berstatusnya tinggi atau high, dan ada bahasa yang berstatusnya rendah atau low. Yang kedua, masing-masing bahasa memiliki fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak ada satupun anggota masyarakatnya yang bertutur hanya menggunakan satu bahasa. Misalnya variasi tinggi saja dalam kehidupan sehari-hari. Situasi diglosia dicontohkan sebagaimana terjadi pada masyarakat tutur Arab, yang dimana mereka menggunakan bahasa Arab klasik yang berstatus high atau tinggi dan bahasa kolokial yang berstatusnya rendah atau low. Istilah poliglosia dipakai untuk menyebut situasi masyarakat bahasa yang menggunakan lebih dari dua bahasa. Selanjutnya, ada campur kode atau alih kode. Penggunaan dua bahasa atau lebih dalam suatu masyarakat tutur yang dikenal sebagai kontak bahasa, menciptakan situasi di mana alih kode dan campur kode terjadi. Ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada cara penutur berkomunikasi dan membentuk dinamika unik dalam kehidupan linguistik masyarakat tersebut. Alih kode merupakan salah satu wujud penggunaan bahasa oleh seorang dwi bahasawan. Alih kode ditandai oleh dimasukkannya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan berupa satuan linguistik yang lebih besar dari kata. Sementara itu, campur kode merupakan gejala pemakaian bahasa yang dilakukan oleh penutur yang ditandai dipakainya unsur bahasa lain, biasanya dalam bentuk serpihan kata atau frasa ke dalam konstruksi suatu bahasa yang sedang digunakan. Haruslah kita bedakan antara peralihan bahasa yang terjadi dalam alih kode dan peralihan karena ketimpangan leksikal yang terjadi pada penutur. Peralihan bahasa dapat terjadi baik melalui alih kode, di mana penutur secara sadar beralih antara dua bahasa, maupun sebagai respons terhadap ketimpangan leksikal. Ketika berbicara dalam bahasa kedua, penutur mungkin kembali ke bahasa pertamanya karena mungkin saja keterbatasan kosakata dalam bahasa kedua. Sebaliknya, ada juga situasi di mana penutur sengaja menggunakan kata pinjaman dari bahasa lain untuk menjelaskan konsep yang tidak memiliki padanan kata dalam bahasa yang mereka gunakan. Dengan demikian, peralihan bahasa dapat berasal dari kekurangan leksikal atau dipilih secara sadar sesuai dengan niat komunikatif. Kedwibahasaan merujuk pada situasi di mana dua bahasa digunakan secara merata atau setara dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki tingkat kedwibahasaan jika kedua bahasa tersebut memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pendidikan, media, atau administrasi. Ini berbeda dengan diglosia, di mana satu bahasa memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lain. Kedwibahasaan menekankan pada kesetaraan dan penggunaan seimbang dari dua bahasa. Menurut Rosidin 2022, di halaman 231 menguraikan tentang rucita kedwibahasaan. Yang pertama, kebahasaan itu bersifat relatif,
yang artinya dari penguasaan akan dua bahasa secara bersama-sama sempurna sampai pada penguasaan sempurna hanya pada salah satu bahasa. Yang kedua, pengertian relativitas penguasaan juga mencakup aspek keterampilan berbahasa, komponen kebahasaan, dan ranah kebahasaan. Yang ketiga, konsep kedwibahasaan diperluas lagi menjadi penggunaan baik dua bahasa, dua dialek dari satu bahasa, maupun dua ragam dari suatu dialek. Dan yang terakhir, kriteria kedwibahasaan sulit dipastikan karena penguasaan dua bahasa bersifat relatif tergantung pada kegunaan masing-masing bahasa. Oleh karena itu, fokus kedwibahasaan beralih dari kefasihan dua bahasa menjadi penggunaan bergantian sesuai dengan fungsi masing-masing bahasa pada individu. Pentingnya menjelaskan kedwibahasaan terutama berkaitan dengan tingkat kedwibahasaan seseorang yang dapat diukur melalui tes atau pengujian. Evaluasi melibatkan aspek keterampilan berbahasa dan komponen linguistik, termasuk menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Keempat keterampilan ini mencakup fonologi, grafik, gramatika, leksis, semantis, dan stilistis. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Tingkat kepastian penguasaan setiap bahasa oleh dwibahasawan bergantung pada fungsi masing-masing bahasa, terkait dengan situasi dan kondisi bagaimana mereka menggunakannya. Terdapat dua faktor yang berhubungan dengan fungsi. Yang pertama ada faktor internal. Pemakaian internal seperti menghitung, berdoa, menyumpah, mimpi, menulis catatan harian, dan juga mencatat. Selanjutnya ada aptitude, bakat dan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, inteligensi, ingatan, sikap bahasa, dan motivasi. Selanjutnya ada faktor eksternal, misalnya kontak, yang artinya kontak penutur bahasa dengan bahasa di rumah, di masyarakat, di sekolah, bahasa media massa, dan korespondensi. Selanjutnya variabel, artinya variabel kontak dari kontak penutur tadi dan ditentukan oleh lamanya kontak, seringnya kontak, dan juga tekanan. Pergantian antar bahasa merujuk pada fenomena di mana seseorang beralih atau menggunakan lebih dari satu bahasa dalam percakapan atau komunikasi. Hal ini dapat terjadi secara sadar sebagai strategi komunikasi atau secara alami sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Pembagian jenis kebebasan dapat dilihat dari pelbagai sudut pandangan. Usia, cara pemerolehan derajat, pemerolehan, dan sosiopsikologis. Interferensi menjadi gejala yang umum terjadi dalam praktik tutur masyarakat yang memiliki aneka bahasa, misalnya yang terjadi di Indonesia ini. Situasi kebahasaan Indonesia yang bersifat diglosik yang ditandai dengan adanya 3 bahasa sekaligus, bahasa daerah, nasional, dan juga bahasa asing memungkinkan terjadinya gejala interferensi. Nah, interferensi itu adalah bahasa campuran yang tidak disengaja karena bahasa pertama. Krida Laksana dalam Rosidin 2022 di halaman 245 menjelaskan bahwa
Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Selanjutnya ada pidgin dan kreol. Istilah dalam sosiolinguistik yang digunakan untuk menyebut bahasa yang dihasilkan oleh penutur yang berbeda bahasa. Pidgin terbentuk dari campuran bahasa yang dihasilkan oleh kreativitas linguistik para penuturnya untuk digunakan dalam interaksi yang terbatas. Pada perkembangan berikutnya, jika pidgin sudah memiliki penutur jati, pidgin akan menjadi kreol. Dalam hal ini, jika pidgin diwariskan pada generasi penutur berikutnya, sehingga menjadi bahasa yang punya pengguna tetap, pidgin menjadi bahasa kreol. Proses ini dalam sosiolinguistik disebut sebagai kreolisasi. Bahasa kreol berkembang karena beberapa sebab, antara lainnya berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Maksudnya, di suatu daerah terjadi kontak antara penduduk asli dengan penduduk pendatang satu sama lain yang berbeda bahasa. Dari sinilah kemudian digunakan sarana komunikasi yang terjadi atas bahasa dominan tetapi terpengaruh oleh kosakata bawaan dari orang tersebut. Bahasa Inggris di Inggris, Amerika, dan Australia dianggap satu masyarakat bahasa karena kesamaan kode bahasa dan sikap terhadap bahasa Inggris. Nah, sebaliknya penutur bahasa Melayu di Indonesia dan Malaysia meskipun memiliki linguistik yang serupa, tetapi memiliki perbedaan sikap terutama dalam konteks politik sehingga tidak dianggap sebagai satu masyarakat tutur atau gugup yang sama. Hal serupa berlaku untuk penutur bahasa Melayu di Brunei, Singapura, dan juga Thailand.